Sebagai perempuan, kita tidak perlu mengenakan pakaian-pakaian yang mahal. Kita tidak perlu mengenakan pakaian-pakaian yang branded. Karena apa? Di mata laki-laki, semua perempuan itu telanjang. Di sini saya meng-highlight kutipan ini bukan karena saya ingin mengajak perempuan untuk berhenti menggunakan pakaian terbaik untuk diri kita. Berhenti untuk memberikan hal-hal terbaik untuk diri kita. Bukan karena itu. Sekali lagi, bukan karena itu. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Sanggita. Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu buku yang pernah saya baca, yaitunya buku yang berjudul The Winner Stands Alone, karya Paulo Coelho. Buku ini berkisah tentang atau relate sekali dengan kehidupan orang-orang yang narsistik, orang-orang yang star syndrome, orang-orang yang biggest star, yang terbiasa menjadi spotlight. Orang-orang yang penuh dengan ambisi, tetapi kemudian tergelincir, terpuruk, bahkan ambruk karena ambisinya sendiri. Di dalam buku ini juga terdapat beberapa insight, dan khususnya pada malam hari ini saya akan menyampaikan 5 insight. Di antaranya yang pertama, di dalam buku ini terdapat sebuah kutipan yang mengatakan bahwa penulis yang berkualitas bukan hanya sekedar mampu menciptakan sebuah karya yang luar biasa, tetapi mampu memastikan bahwa karyanya tidak berdebu di rak para pembaca. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita menulis sebuah buku yang sifatnya hanya entertaining, kita cenderung membaca buku itu satu kali, atau para pembaca cenderung membaca buku itu satu kali dan kemudian menyimpannya atau memajangnya di rak buku, di lemari buku, dan lain-lain. Tetapi ketika kita menulis sebuah buku yang sifatnya itu informatif, edukatif, yang insightful begitu ya, para pembaca cenderung membaca buku itu satu kali, kemudian meletakkannya di rak buku atau di lemari buku, tetapi di waktu-waktu tertentu, ketika pembaca ini suatu waktu ya dihadapkan dengan situasi atau peristiwa yang barangkali sama persis dengan yang ada di dalam buku tadi, para pembaca cenderung untuk mengambil kembali buku tersebut, kemudian mencari pada halaman berapa insight tersebut yang pernah dia baca. Pada halaman berapa situasi tersebut yang pernah dia baca. Nah, itu perbedaannya. Buku yang sifatnya hanya entertaining dan juga buku yang sifatnya memang informatif, edukatif, dan juga insightful. Itu insight yang pertama. Kemudian insight yang kedua. Buku ini juga seperti alarm ya, atau self-control bagi kita, terkait pentingnya untuk menarik diri dan berhenti sejenak menjadi spotlight. Karena apa? Karena ketika kita menjadi seorang bintang atau seseorang yang populer, seseorang yang viral, itu tidak hanya dibutuhkan mental seorang bintang, tetapi juga siapa backingan kita, siapa backup kita, setangguh apa, sepowerful apa. Hal ini dibutuhkan untuk menyikapi situasi-situasi atau permasalahan-permasalahan tertentu ya. Jadi ketika kita menjadi seorang bintang, kita bukanlah seorang bintang yang hanya mengandalkan kecantikan, popularitas, kepintaran, tetapi memang kita berdiri dalam keadaan sudah ada backingan atau backup yang tangguh di belakangnya. Dan tujuan dari kita menarik diri itu sendiri atau berhenti sejenak menjadi spotlight adalah mempersiapkan itu semua. Mempersiapkan mental kita bertumbuh, kemudian juga mempersiapkan orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang bisa menjadi tempat rasa aman ketika kita nanti sudah menjadi pusat perhatian. Nah, begitu. Kemudian insight yang ketiga, buku ini juga mengingatkan kita untuk pantang menyerah ya, karena di dalam buku ini terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, kehidupan punya banyak sekali cara untuk mengetes tekad seseorang. Jadi bayangkan saja, misalnya kita pernah ada di dalam suatu perjalanan proses kehidupan. Kita punya sebuah target yang ingin kita capai dan kita masih di dalam perjalanan untuk sampai ke sana. Tetapi kita menemukan ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali halangan, ada banyak sekali ujian. Sebenarnya ini apa? Begitu ya. Ini yang dimaksud dari kehidupan punya banyak sekali cara untuk mengetes tekad seseorang. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh untuk sampai ke sana?
apakah kita benar-benar sungguh-sungguh berada di dalam proses ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya insight yang keempat, buku ini juga mengingatkan kita, alarm bagi kita ya, yang mungkin awalnya kita punya sebuah target, tetapi tujuannya adalah untuk membangun personal branding, untuk upgrading, untuk self improvement. Namun seiring berjalannya waktu, kita punya target, tetapi tujuan utama kita sudah berubah. Tujuan kita mulai memberikan makan ego kita sendiri untuk alasan-alasan pride, harga diri, kesombongan, seperti itu ya. Yang kalau seandainya nanti saya berhasil, maka saya akan begini, begini, begini. Tujuan kita sudah mulai berubah. Nah, itulah yang dimaksud dari orang-orang yang ambisius, tetapi kemudian tergelincir, terpuruk, bahkan ambruk karena ambisinya sendiri. Kemudian insight yang terakhir atau insight yang kelima, di dalam buku ini terdapat sebuah kutipan. Ini mungkin ditujukan kepada para penonton atau pembaca yang usianya 18 tahun ke atas ya. Kutipan itu berbunyi, sebagai perempuan, kita tidak perlu mengenakan pakaian-pakaian yang mahal. Kita tidak perlu mengenakan pakaian-pakaian yang branded. Karena apa? Di mata laki-laki, semua perempuan itu telanjang. Di sini saya meng-highlight kutipan ini bukan karena saya ingin mengajak perempuan untuk berhenti menggunakan pakaian terbaik untuk diri kita. Berhenti untuk memberikan hal-hal terbaik untuk diri kita, bukan karena itu. Sekali lagi bukan karena itu. Tetapi saya meng-highlight kutipan ini adalah lebih kepada perempuan-perempuan yang naif, perempuan-perempuan yang lugu, yang barangkali, oh saya orangnya sangat cemburuan sekali. Saya tidak bisa, pasangan saya harus seperti ini, dia harus seperti itu, dia tidak boleh seperti ini, dia tidak boleh seperti itu. Untuk perempuan-perempuan yang naif, perempuan-perempuan yang lugu, bahwasanya seperti apa lelaki kamu atau pasangan kamu memandang perempuan lain, ya seperti itu juga lelaki lain memandang kamu. Jadi untuk tidak terlalu naif, lugu, dan mengontrol pasangan kita itu tadi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.